Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillati ahyana ba'dama amatana wa ilahil nusyur. Qalaidon bismillahirrahmanirrahim. Innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih sayang kepada kita sehingga sampai saat ini Allah telah membangkitkan dari kematian kita saat dari tidur semalam. Karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih sayang kepada kita. Pada pagi hari ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang penting berinfak atau bersedekah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita lengah dengan kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu lebih penting daripada kehidupan dunia. Karena dunia adalah kehidupan yang sesaat saja, tetapi kehidupan akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya bermiliar-miliar tahun, bahkan tak ada batasnya. Hidup di dunia sesaat hanya 60-70 tahun, bahkan lebih, itu pun tidak banyak. Kalau toh kita susah sementara, senang sementara, bahagia pun sementara. Kalaupun kita mempunyai jabatan tinggi, itu pun juga sementara. Karena dibatasi oleh waktu. Semuanya itu dibatasi oleh waktu, yaitu atas kematian. Jadi itulah dunia kisah cerita saja. Dunia hanyalah kisah cerita saja, tetapi akhirat itu adalah nyata. Dahulu para wali-wali mati, raja-raja mati, presiden mati, bahkan orang yang mulia di dunia di sisi Allah yaitu baginda Rasulullah SAW, dia juga mati. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus apa yang kita persiapkan kalau begini? Saudaraku yang dirahmati Allah, semakin banyak aktivitas dunia yang kita jalani, maka akan terlupakan kehidupan akhirat kita, dan ini Allah tidak sukai bahwa kita sampai melupakan dunia akhirat kita. Bahkan agama menganjurkan, carilah akhiratmu seakan-akan kamu mati besok, atau kejarlah duniamu tetapi jangan akhiratmu. Karena apabila kamu kejar akhirat, maka dunia pasti akan dapat. Tetapi kalau kamu mengejar dunia, maka akhiratmu tidak akan kamu dapat. Inilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun orang mencari kesenangan dunia sekedar untuk mencari kepuasan. Dan bertahun-tahun pula orang-orang mengumpulkan harta. Setelah banyak harta, apa yang terjadi?
Tidak sedikit orang bahkan dia meninggalkan hartanya begitu saja karena dia telah dipanggil Sang Ilahi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat surat Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Jadi harta dan anak-anak ini hanya semata perhiasan dunia saja. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa ajal datang tidak diundang dan ajal pun datang tidak ada pemberitahuan. Maka kalau kita mengetahui semua ini, ingat atas kematian, pasti kita akan memahami betapa pentingnya memikirkan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan setelah kematian dan hidup selama-lamanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah orang yang beruntung di dunia bukan orang yang kaya raya, orang yang banyak harta, punya jabatan tinggi, mempunyai gelar banyak, profesor, dokter, sarjana, dan lain sebagainya. Bukan, tetapi orang yang beruntung adalah orang yang selalu memikirkan atas kematian. Dunia hanyalah sesaat, sebentar di alam kubur, bertahun-tahun kita menunggu hari kiamat. Setelah itu kita dibangkitkan lagi, dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar pun berjuta-juta tahun, antri kita akan diadili satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka pada hari ini semua manusia kami tutup mulutnya, yang berbicara adalah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka sebagai saksinya selama dia kerjakan di dunia. Inilah saudara yang buat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari saudaraku, mumpung Allah masih memberikan kesempatan untuk bersedekah, untuk bersedekah, jangan menunggu kematian. Biar ahli waris yang mengurusi, jangan. Maka di dalam surat Al-Baqarah Al-Munafiqun ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang. Jadi itulah saudaraku, apabila kita yang harus kita jalani, sayang kalau kita rugi nanti kalau kita jalani, maka akan kita menyesal nanti di akhirat. Maka saudaraku yang buat Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan ada 3 sifat yang Allah tidak sukai di manusia, yaitu yang pertama itu adalah pelit, yang kedua ego tinggi, dan 3 pendendam. Orang yang pelit yaitu orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya atau semua apa yang dia miliki, bahkan dia mau menerima tidak mau dikeluarkan. Karena kan mungkin saja diajak makan-makan di warung, pura-pura mau bayar tapi tidak mau membayar. Itu orang pelit. 2 yaitu orang yang ego tinggi. Ego tinggi ini ada mempunyai 6 sifat, yaitu yang pertama tidak mau mengalah, dan yang kedua selalu ingin menang dalam pertengkaran, dan yang ketiga jarang meminta maaf. Dia tak mau meminta maaf karena egonya tinggi, terus merasa lebih penting daripada orang lain. Yang kelima, mendominasi percakapan. Dia banyak berbicara, tapi lawan bicara tidak diberikan kesempatan. Yang keenam terakhir adalah melaksanakan standar pribadi. Apa maunya, yaitulah yang dia inginkan. Itulah saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah pendendam.
Pendendam ini orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak mau mengalah ataupun selalu ada kesalahan orang, selalu diingat-ingat. Inilah sebagai orang pendendam. Semoga kita semuanya bukan orang-orang termasuk tiga sifat ini, dan semuanya orang menjadi orang pendendam. Saudara pejabat Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan di ini mari kita sama-sama kita akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.